Dengan harapan bahwa pelan-pelan kasus atau misteri pembunuhan Vina ini bisa terungkap ketika aparat kepolisian berhasil menangkap 1 dari 3 DPO, sekarang saksi mata kasus ini pun mulai angkat bicara. Pertanyaannya, apakah kita nanti akan mendapat kabar baik bahwa 2 DPO lainnya berhasil ditangkap dan misteri pembunuhan bisa terungkap? Karena dari sisi pelaku pun juga mengatakan bahwa kasus ini banyak kejanggalan. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat ini di studio TV1 kriminolog kita di sini. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Apa kabar? Saya sudah lama tidak berbincang dengan Pak Thomas Sunario di sini dan saya Pak Thomas sudah bersama dengan 2 narasumber kita di sini mulai dari Pak Wahyu Rudanto dari Kompolnas dan juga saya sedang menunggu Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Caca. Ya, Pak Wahyu ya, sambil kita menunggu dengan Pak Sugeng Teguh Santoso. Sekarang sebelum saya ke Pak Thomas dan juga Pak Wahyu, saya ingin tahu informasi terbaru apa ini dari Polda Jabar, pemirsa. Ini sudah ada rekan saya Duhan yang siap mengabarkan dari sana. Duhan, ada informasi apa dari Polda Jabar? Silakan dengan laporannya. Ya, Caca Anissa dan juga pemirsa, Polda Jabar masih terus mendalami informasi mengenai Peggy Setiawan alias Peron yang mana sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada Selasa malam kemarin. Untuk proses pendalaman sendiri atau proses penyidikan oleh tim penyidik dari Polda Jabar ini sudah dimulai sejak hari Rabu kemarin, yang mana Peggy hingga saat ini masih berada di Mapolda Jawa Barat ini untuk terus diperiksa didalami mengenai apa peran dari Peggy dalam kasus yang pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Adapun hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Polda Jabar mengenai proses apa saja yang sudah dilakukan dalam mendalami peran dari Peggy maupun juga hasil apa saja yang sudah didapatkan dari saksi-saksi maupun ketujuh terpidana lainnya yang juga nantinya akan digali informasi mengenai Peggy Setiawan alias Peron. Tentunya juga nantinya keterangan dari ketujuh terdakwa atau ketujuh terpidana ini juga nanti akan dicocokkan dengan keterangan dari Peggy Setiawan alias Peron, apakah memang ketujuh terpidana ini juga saling mengenal dengan Peggy Setiawan ataukah tidak. Nah, pada hari ini juga tim penyidik dari Polda Jawa Barat juga memeriksa salah satu saksi kunci yaitu AF. Ini memang tidak diperiksa di Polda Jawa Barat, namun tim penyidik dari Polda Jawa Barat ini melakukan pemeriksaan terhadap AF pada hari ini di Polsek Cikarang Utama yang juga memang dikonfirmasi oleh Kapolsek Cikarang Utama yang dilakukan kurang lebih selama 4 jam di Polsek Cikarang Utara maksud kami. Nah, di situ ditanyakan juga kepada Aib mengenai apakah Aib ini mengetahui sosok Peggy atau tidak, dan juga ditanyakan mengenai motor yang digunakan oleh Peggy Setiawan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Selanjutnya nanti pihak dari Polda Jawa Barat juga tentunya masih akan memeriksa ketujuh terdakwa atau ketujuh terpidana yang saat ini sudah dititipkan kepada beberapa rutan yang ada di Kota Bandung. 4 orang dititipkan ke rutan Kebonwaru dan juga 3 orang lainnya ini berada di lapas Bancai seperti itu, yang nantinya akan diperiksa satu persatu secara terpisah untuk digali keterangannya. Selain itu dari pihak keluarga dari Peggy Setiawan alias Peron juga ini sudah dimintai keterangannya pada saat proses penggeledahan rumah kemarin di Cirebon, yang mana 3 orang sudah dimintai keterangan dan juga tim penyidik dari Polda Jawa Barat dan juga Polres Cirebon Kota ini sudah mengambil beberapa barang bukti. Barang bukti apa saja memang ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut baik dari Kabid Humas Polda Jawa Barat maupun dari Dirkrimum Polda Jawa Barat yang memang dalam 2 hari terakhir ini belum memberikan informasi apapun mengenai proses penyidikan lebih lanjut yang dilakukan untuk mengungkap peran dari Peggy Setiawan alias Peron. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Caca. Terima kasih Duhan mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat. Sekarang kita akan menuju ke Pak Wahyu di sini. Pak Wahyu, dari Kompolnas sendiri bagaimana kemudian kita melihat kasus ini? Karena kita tahu bahwa masih menunggu ya aparat kepolisian menangkap 2 DPO lainnya. Tapi masing-masing dari kuasa hukum pelaku mulai angkat bicara. Masing-masing mengatakan bahwa ada kejanggalan. Mulai dari tidak ditandatangani BAP atau terbaru Peggy atau Peron ini mengatakan, keluarga yang mengatakan bahwa anak mereka bukan pelaku. Bagaimana ini Pak Wahyu? Iya, terima kasih. Jadi yang pernah kami sampaikan sebelumnya, yang pertama kita apresiasi polisi kerja dengan cepat, tapi yang kedua kita juga prihatin karena
ini seperti terkaget-kaget sehingga dalam tanda kutip gitu seperti yang dilakukan polisi ini kan dalam tekanan publik. Dan ini berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan lagi. Maka kami melihat Kompolnas bahwa polisi Polda Jabar dalam hal ini kelihatannya sangat berhati-hati dan akan berusaha seteliti mungkin. Nah, maka kami benar-benar mengawal kasus ini karena ini menjadi perhatian publik, karena menjadi atensi publik, karena menjadi dalam kategori kami adalah kasus menonjol, sehingga kami betul-betul kawal jangan sampai kejadian terulang hal yang keliru atau misconduct terjadi lagi. Karena begini Mbak, di publik itu sekarang udah bergeser diksi yang tadinya salah tangkap menjadi asal tangkap. Ini kan berbahaya, karena itu kami ingatkan betul agar Polda Jabar benar-benar berhati-hati. Sekarang ini sudah banyak muncul saksi baru, kemudian muncul statement baru. Saya kira polisi benar-benar harus firm dalam penyidikan ini dengan menggunakan scientific crime investigation. Saya kira benar-benar harus jeli sebisa mungkin, kalau dimungkinkan dengan menggunakan teknologi yang terbaru, misalkan kan ini ada beberapa saksi atau Peggy kenal dengan beberapa pihak yang berkaitan dan waktu itu ada otopsi, ada sperma segala. Kalau dimungkinkan ada tes DNA misalkan, itu sebisa mungkin dilakukan. Artinya polisi harus berusaha semampu mungkin, seupaya semaksimal mungkin agar kasus ini terbuka, terbongkar, kemudian terjawab, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Itu yang kami harapkan. Kalau nanti menimbulkan masalah baru lagi, ini polisi ini kan sudah bekerja mati-matian di banyak kasus, jangan sampai di kasus ini kemudian namanya hancur lagi. Itu yang kami betul-betul jaga Mbak ya. Baik, sekarang saya sudah tersambung juga dengan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW sendiri. Kalau Pak Sugeng melihat ini seperti apa Pak? Benarkah bahwa aparat kepolisian saat ini mendapat tekanan publik yang luar biasa? Pasti dari awalnya dari film, kemudian menjadi perhatian masyarakat, para kuasa hukum pelaku angkat bicara ada kejanggalan, seperti apa Pak? Ya benar, dan pastinya ya kerja polisi selalu menjadi sorotan dari publik, ya. Apalagi setelah film Vina sebelum 7 hari itu beredar, ya, itu harapan, kemudian kritik, kemudian segala macam prasangka masyarakat itu mengemuka kan. Oleh karena itu polisi kunci daripada penanganan kasus ini adalah akuntabilitas penegakan hukum, dalam hal ini adalah penyidikannya, ya. Akuntabilitas ini wajib dikedepankan. Kunci dari akuntabilitas tindakan kepolisian itu ya adalah berbasis alat bukti, ya, berbasis prosedur tahapan prosedur yang sudah menjadi baku, ya. Jadi misalnya satu, ketika harus menangkap itu memang ada satu alat bukti, ya, petunjuk bahwa ini pelakunya. Kemudian ketika sudah ditangkap, ya supaya tidak terulang lagi komplain salah tangkap, ada penganiayaan, ya, kepada si Peggy Setiawan alias Peron ini wajib ya, bukan boleh atau dapat, ya, wajib didampingi oleh advokat independen, profesional, ya, yang mampu memberikan satu bantuan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Artinya posisi advokat yang akan mendampingi ini betul-betul membela Peggy atau Peron hak-haknya berdasarkan hak asasi manusia. Misalnya ya, dia harus didampingi dalam setiap waktu pemeriksaan. Kemudian keluarganya juga berhak untuk berkunjung, mendapatkan akses bertemu dengan Peggy atau alias Peron. Ketiga, tidak boleh ada ya tekanan-tekanan psikis apalagi fisik kepada Peggy alias Peron di dalam memberikan keterangan. Jadi keterangan dia harus bebas. Itu yang pertama, ya.
basis keterangan bisa saja Peggy alias Peron ini tidak mengaku. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Albertus Wahyu Rudianto, pendekatannya halus scientific crime investigation berdasarkan alat bukti yang tidak bisa dibantahkan oleh katakanlah tersangka. Nah, ini kunci-kuncinya ya, supaya kepercayaan publik bahwa polisi bukan asal tangkap, polisi karena tekanan publik kemudian gegabah ya, ini harus dijawab dengan akuntabilitas proses penyidikan oleh polisi. Demikian. Ya, ditahan dulu Pak Sugeng, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau dalam ilmu kriminologi ini sebenarnya untuk membuat sebuah kasus kriminal terungkap itu memang ada alasan bahwa tekanan publik, bahkan viralnya dari sebuah film, hingga kemudian masyarakat merasa bahwa ada misteri yang belum bisa terungkap, seperti apa Pak? Ya, ini kan bukan kasus baru sebetulnya ya, kasus 8 tahun yang lalu. Ya, kalau saya tanyakan ke Mbak Caca, andai kan tidak ada yang bikin film itu, ya, ya. Bisa jadi kasus selesai. Selesai karena sudah diputus oleh hakim. Ya, yang menjadi pertanyaan juga ada beberapa ini bahwa berita acaranya itu ada yang tidak betul ya. Ini kan seharusnya juga jaksa jeli ya menanyakan. Ini kan kasusnya serius, pembunuhan dan perkosaan ya. Begitu juga hakim ya. Nah jadi secara penegakan hukum proses di dalam proses peradilan itu bisa dianggap hilang aja sudah. Kalau nggak ada film itu. Ini yang menurut saya. Nah, kalau saya lihat polisi sekarang ini sudah profesional ya, tadi menggunakan scientific investigation. Nah, saya tarik tahun 2016 ya, itu sudah reformasi. Seharusnya polisi sudah profesional ya, karena ini kasusnya kan serius ya. Ada perkosaan, ada pembunuhan, pelakunya geng. Itu nggak susah sih menurut saya ya. Teroris yang begitu kompleks aja polisi gampang menangkap ya. Nah ini kenapa enggak? Ini ya yang pertanyaan ya. Nah tiba-tiba saja ada kasus munculnya film itu dan kok cepat ditangkap. Kenapa sejak waktu itu tidak dilakukan yang begitu intensif sehingga tidak menimbulkan kok baru sekarang dibuka lagi kasusnya gitu. Oke, itu nanti akan saya tanyakan kepada Pak Wahyu ya, bahwa dengan adanya film ini, dengan menjadi perhatian masyarakat, kasus yang 8 tahun sudah terkubur karena memang kasusnya sudah ingkrah, pelaku-pelakunya sudah dihukum, tapi bisa dibuka kembali, DPO salah satunya pun ditangkap, seakan-akan seharusnya bisa kemudian dilakukan. Tapi kenapa ketika berita ini viral dengan adanya sebuah film sesaat lagi? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aib lihat? Perkiraan ada 4 motor Bu, yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aib lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu. Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aib lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aib? Iya, di malam hari. Bu. Waktu itu kalau Mas Aib lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aib, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aib saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut Bu ya. Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu, takut kena sasaran.
Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat Belum. itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Ya. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan sini. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk buru-buru pergi ya, Mas, ya, melihat kejadian Pulang. itu? Iya. Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aep dengar? Ada sih teriakan dia, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang, langsung pergi. Pas lihat saya dilempar batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Mas Aep, ini kan Mas Aep melihat ya 4 motor dan juga sekitar 8 pelaku yang tadi disampaikan. Tapi untuk sehari-harinya Mas Aep, apakah Mas Aep juga sering melihat 8 orang ini di sekitaran tempat Mas Aep ini? Ya karena anak-anak muda situ sering nongkrong di situ, Bu, ya, di depan SMP 11 gitu. Jadi saya tahu gitu. Saya sering melihat. Dia itu sering nongkrong sore jam 5, kalau nggak dari sore malam nongkrongnya di situ. Ya, kembali apa kabarnya malam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, ini ada saksi mata yang kemudian sudah mulai angkat bicara. Ya pernah diperiksa di tahun 2016, tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Apakah ini juga membuat kasus ini menjadi banyak sekali tanda tanya atau seperti apa, Pak Sugeng? Penting ya. Tapi saksi yang melihat kemudian mengalami sendiri, bertemu dengan peristiwa tersebut, ya. Ini penting untuk didalami gitu. Tapi memang siapa yang dia kenali, ya. Jadi seorang memberi keterangan itu sebagai saksi itu ada alasannya. Mengapa dia menyampaikan keterangan seperti itu, ya? Apakah dia mengenali identitas mereka dalam arti sehari-hari sebagai kawannya, ya, atau tidak kenal tetapi melihat wajahnya, biasanya nanti akan ditunjukkan foto-foto, ya. Kemudian tadi kan dikatakan juga dia kemudian meninggalkan tempat itu hanya melihat pelemparan batu, ya. Apakah melihat juga peristiwa terjadinya aniaya atau peristiwa pidana lain? Ini yang belum jelas juga ini, ya, harus didalami. Keterangan 8 tahun yang lalu ini juga bisa kemudian menguap, ya. Tapi dikatakan wajahnya tidak kenal namanya, tapi wajahnya itu siapa, ya. Jadi ini menurut saya harus perlu didalami. Itu keahlian polisi lah mendalami, ya. Yang mau menjadi catatan dari IPW bahwa akuntabilitas penyidikan untuk 3 orang yang DPO ini dan 1 sudah ditangkap harus dikedepankan. Langkah pertama adalah memberikan kesempatan kepada yang ditangkap, yang disebut dengan Peggy alias Peron ini, didampingi oleh advokat yang handal, yang independen, ya, profesional, sehingga bisa melindungi hak-haknya. Kalau memang dia pelakunya, tidak perlu membutuhkan pengakuan, tetapi dengan alat bukti, ya, yang tak terbantahkan. Kalau dia bukan, ya polisi harus rela atau ikhlas untuk melepaskannya. Kalau misalnya tidak dilepas, Baik. artinya polisi kan memiliki keyakinan, ya, seperti itu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kita tahu bahwa kasus ini mungkin punya tingkat kesulitan tersendiri. Tapi ketika ada saksi mata yang begitu yakin bahwa ada 8 orang yang melakukan pelemparan batu, tapi kan kita tidak bisa mengatakan apakah mereka melakukan peristiwa pembunuhan atau juga pemerkosaan. Apakah ini dianggap sebagai saksi yang kurang kuat sehingga memang tidak dihadirkan dalam persidangan atau bagaimana, Pak Wahyu?
Ya. Jadi kalau saya flashback ke belakang ya, jadi sebetulnya kasus ini bukan dibuka kembali, tapi ini kasus ini adalah kasus yang belum tuntas, tetapi kemudian 8 tahun dibiarkan oleh polisi. Kan ceritanya kan ini ada 11 tersangka, 8 kemudian sudah disidangkan, 7 tapi kemudian 8-nya mencabut BAP semua, 7 dihukum seumur hidup, 1 dihukum 8 tahun tapi sudah bebas tahun 2020 kemarin karena sudah 2/3 sekarang sudah bersyarat. Nah sekarang sudah 8 tahun ini kan kesulitannya sangat kompleksitasnya sangat tinggi Mbak. Yang jelas pajak pasti berubah, 8 tahun berubah. Kemudian tadi keterangan saksi sudah pasti berubah. Saya kok tidak yakin apa yang dia lihat 8 tahun yang lalu masih termemori sekarang ini. Nah ini kemudian penyidik berganti. Sudah estafet kasusnya kan, sudah berapa kali Kapolres, berapa kali Kasat Reskrim. Saya kira ini semua yang dilakukan polisi saat ini kan melakukan pemeriksaan ulang, ada dipanggil lagi, diperiksa lagi seperti yang kita sarankan. Dan ini sedang dilakukan. Jadi menurut saya tadi betul Pak Sugeng, satu transparan, tapi yang kedua juga harus apa? Benar-benar hati-hati dan teliti ketika mendalami kasus ini. Karena 8 tahun itu tidak waktu yang pendek, Mbak. Dan TKP berubah, kemudian tentu banyak aspek yang membutuhkan tingkat kesulitan tertentu. Nah, saya kan mendapat informasi bahwa dari pihak Mabes akan turun sebagai tim taktis dan teknis. Katanya sudah turun. Nah, kalau sudah turun kan mohon itu untuk didorong terus, ya publik yang mendorong terus agar apa kesulitan yang dihadapi oleh Polda ini juga dibantu oleh tingkat Mabes karena bantuan itu kan bisa bantuan sumber daya, jadi ekspor tertentu dari Mabes. Ini saya kira yang harus kita pahami, harus kita dorong terus, Mbak, dan kami mengawal terus karena kalau tidak begitu tingkat kerumitannya saya sudah memastikan bahwa tingkat kerumitannya tidak sederhana lah. Kompleksitas sekali dan ini membutuhkan kajian-kajian yang betul-betul oleh expert yang tidak sekedar meriksa saksi kemudian ada statement lalu dia tadi sempat lihat lupa dan sebagainya. Ini kan jangan sampai masyarakat kemudian terbuai oleh drama-drama seperti film yang berputar kemudian jadi masalah lagi. Itu yang kami tekankan Mbak ini. Oke, ditahan dulu Pak Wahyu. Sekarang saya ingin ke rekan saya Leo Chandra yang sudah siap bertanya dengan warga Cirebon karena pasca viralnya kasus ini pasti orang penasaran tentang wilayah Cirebon karena mengingat beberapa pelaku ini rumahnya berdekatan. Pemirsa, saya tanyakan langsung saja kepada rekan saya Leo, kira-kira apa tanggapan masyarakat di sana? Silakan. Ya Caca dan juga pemirsa, saat ini kami berada di alun-alun kota Cirebon di mana pada malam ini tampak ramai sekali masyarakat Cirebon yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini dengan menghabiskan waktu mereka berkumpul bersama kerabat di alun-alun kota Cirebon ini. Namun kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang kepada masyarakat Cirebon langsung. Bagaimana sih tanggapan masyarakat ini mengenai kasus Vina ini yang setiap hari menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja sudah bersama kami. Selamat malam Mas, dengan siapa namanya? Akbar. Oke, Mas Akbar, langsung saja nih. Tentunya sudah mengikuti nih perkembangan kasus Vina ini. Bagaimana kalau Mas Akbar sendiri menilainya? Ya semoga sih kasus ini cepat kelar. Ya bisa terungkap semua dalangnya, pelakunya, dan bisa diurus keluarganya. Mana yang salah, mana yang benar, segera diproses. Ya cukup. Ya. Mas, ini kan kalau kita mengikuti kasus ini, episode demi episode berlangsung, ada setiap ada perkembangan lagi. Nah, Mas Akbar sebagai masyarakat Cirebon ini terganggu nggak sih dengan isu-isu kasus Vina ini yang sangat panjang sekali tidak selesai? Tentu sangat mengganggu. Ya sebaiknya segera diproses untuk kepolisian untuk menjaga kota Cirebon agar tidak ada geng motor segala macam. Iya seperti itu. Tapi kalau untuk Mas Akbar sendiri pernah dengar cerita mungkin dari teman-teman mengenai detail kasus ini atau informasi tertentu nggak sih? Oh iya, yang saya tangkap sih ada beberapa orang yang salah tangkap. Tapi
Ya semoga diproses, yang tidak salah segera dibebaskan, diberi ganti rugi atau segala macam. Baik. Harapannya keadilan itu tercipta bagi semua pihak masyarakat. Terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Nah, kali ini juga kita akan bertanya nih kepada ini ibu-ibu yang sedang ada di sini nih, ibu-ibu cantik. Selamat malam Ibu. Mohon minta waktunya sebentar Bu. Dengan siapa Ibu namanya Bu? Linda. Ibu Linda. Bu, kalau saya tanya, tahu nggak kasus Vina? Pasti tahu nih. Cuma saya mau nanya, ngikutin nggak nih perkembangannya? Ngikutin. Sempat nonton juga kemarin filmnya di bioskop. Nah, kalau tanggapan Ibu sendiri terhadap kasus Vina ini yang sangat menggemparkan kota Cirebon ini, Bu. Seperti apa tanggapan Ibu sebagai masyarakat Cirebon? Ya miris ya, kasihan. Serem juga sih, apalagi saya kan punya anak perempuan, jadi takut gitu. Ya. Semoga kasusnya cepat selesai, cepat terungkap. Kasihan almarhum, kasihan keluarga korban. Semoga para penegak hukum juga kasusnya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Tapi Ibu sebagai masyarakat Cirebon pernah dengar nggak sih Bu detail atau informasi terkait kasus ini? Mungkin ada perbincangan masyarakat, itu seperti apa sih Bu? Apa ya? Kurang tahu sih Mas. Karena kan baru boomingnya sekarang nih, 8 tahun yang lalu tuh baru boomingnya sekarang. Jadi kurang terlalu paham kasusnya seperti apa. Terus katanya masih sekarang pas booming gitu. Iya, katanya masih ada 2 lagi kan yang belum ketangkep. Belum ketangkep. Ya semoga sih untuk kedepannya tuh nggak ada Vina-Vina lagi. Untuk para petinggi di Cirebon juga lebih banyak CCTV gitu, biar kalau ada apa-apa tuh gampang dilacaknya gitu. Kalau ini kan kuncinya penegakan hukum Bu ya, yang adil bagi semua pihak. Kepada penegak hukum apa harapannya Bu? Ya, semoga dihukum dengan seadil-adilnya lah. Nggak ada ya buat efek jerah ke depannya juga, biar nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi. Biar Cirebon aman lagi, nggak ada geng motor lagi. Biar kita punya anak cewek tuh enak gitu loh, kita kemana-mana enak. Ibu kalau mengingat terakhir Bu, kalau 2016 yang lalu bagaimana sih situasi kota Cirebon? Apa memang marak dengan geng motor? Iya, waktu itu marak sekali sama geng motor. Jadi serem Mas, kalau keluar malam tuh aslinya serem. Tapi kalau sekarang udah aman ya Bu? Sekarang mudah-mudahan aman ya, dengan kasus-kasus sekarang, semoga cepet ini aja terungkap, selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya, Caca dan juga pemirsa. Itu langsung masyarakat Cirebon, tanggapan mereka. Tentunya masyarakat Cirebon berharap keadilan ini terwujud bagi semua pihak. Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian Caca, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Leo Satya mengabarkan langsung dari Cirebon. Nanti saat lagi saya akan bertanya kepada Pak Thomas di sini. Saksi kunci yang saat ini sudah buka suara. Apakah bisa mengungkap kasus pembunuhan ini lebih terang ataukah juga dia tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan sehingga masih ada kesulitan yang cukup tinggi untuk kasus ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kita tahu bahwa ketika saksi mata ini sudah angkat bicara, kita apresiasi harapannya supaya kasus ini terungkap. Betul. Tapi saksi kunci yang saya jadikan judul di sini, apa bisa kita katakan saksi kunci mengingat dia hanya melihat anak tongkrongan dan wajahnya mirip dengan apa yang saat ini sudah ditangkap. Tapi tidak melihat peristiwa pembunuhan, Pak, bagaimana? Ya, ini kan bisa ya, bisa tidak ya. Dan di sini kan juga menyangkut psikologi anak itu ya. Siapa yang bertanya dan sebagainya ya. Dan sudah lama ya. Saya kira ini juga perlu dengan pendekatan psikologis ya. Sehingga anak itu memang dengan jujur ya, tidak merasa ditekan ya. Karena dia berhadapan dengan polisi kan biasanya orang agak takut. Jangan-jangan gue dipukul nih nanti gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kasus agak berbeda ya. Dulu pernah kejadian yang serupa salah tangkap ya. Kasus Sengkon dan Karta. Tapi ini kebetulan pelaku yang sesungguhnya tertangkap ya. Nah, sedangkan ini kan anak-anak yang tadinya masih remaja ya. Dan sekarang sudah dewasa, tentunya cara berpikirnya kan beda juga ya. Tadi yang dikatakan saya melihat itu pelakunya, itu saya kira tidak boleh ya. Apakah memang itu betul pelakunya ya, apalagi dia kemudian ada tadi dikatakan
dilempari gitu ya, saya kira ini. Nah, saya kira apa yang dikatakan oleh dari IPW dan Kompolnas tadi betul ya. Jadi ini tantangan bagi polisi ya untuk bagaimana dia betul-betul menuntaskan kasus ini sehingga tidak menimbulkan dugaan-dugaan terhadap pola kerja polisi. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, ketika saksi Aep ini sudah mulai angkat bicara, ia juga mengatakan bahwa ia sudah diperiksa polisi, bahkan ia yang melaporkan kepada polisi ketika ada 8 orang nongkrong dan diduga pernah melakukan pengeroyokan atau pelemparan batu. Apakah ini menandakan bahwa kita bisa restart kembali kepada kasus ini? Sebenarnya apakah benar yang ditangkap adalah merupakan pelakunya atau mungkin jangan-jangan ada pelaku lain sehingga kemudian kita bisa menangkap 3 DPO yang sebenarnya? Bagaimana Pak Sugeng? Kita harus batasi dulu ya. Kasus yang sekarang ditangani oleh Polda Jabar di bawah supervisi ya Bareskrim ini adalah kasus untuk 3 orang DPO. Nah, diasumsikan bahwa 3 orang DPO itu adalah pelaku yang terlibat bersama-sama dengan 8 orang yang sudah dipidana. Jadi sebetulnya siapa yang disebut saksi kunci? Justru yang menjadi saksi kunci adalah 8 orang yang telah dipidana. Ya, kalau 8 orang yang telah dipidana ini bagian daripada yang melakukan tindakan bersama-sama, maka saksi kuncinya mereka. Ya, mereka ini memberikan keterangan apa? Kalau tadi saksi yang disebut saksi kunci yang melihat ada 4 motor ya, 8 orang, ini kan ada 11 jadinya ya. Ada 8 tambah 3, 11. Kemudian kecepatan dia sekuen waktu melihatnya itu kan hanya ketika mengendarai motor melempar batu. Itu sekuennya sebentar ya. Karena kemudian tidak diketahui lagi apa yang terjadi. Menurut informasi, baru ketahuan ada peristiwa tindak pidana itu ketika ditemukan 2 mayat di pinggir jalan bersama motornya. Ya, beberapa saat kemudian, nah ini memang menjadi sulit. Oleh karena itu yang disebut saksi kunci adalah 8 orang, termasuk sekarang yang di luar adalah Cakatatal ya. Apakah tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dalam satu peristiwa, dalam satu waktu yang sama? Ketahui. Apakah ada tindakan ruda paksa ya secara seksual itu di mana? Ini juga harus dicek kembali dari 8 orang berkasnya. Oleh karena itu, Bareskrim dan Polda Jabar pasti akan menggunakan berkas perkara atas 8 orang ini sebagai acuan, ya, acuan dan putusan pengadilan juga sebagai acuannya. Mengapa sekarang Peggy atau Peron ditangkap? Itu harus bisa dijelaskan oleh polisi berdasarkan alat bukti apa. Kalau saya katakan tadi saksi kuncinya adalah pelaku yang lain, apakah atas dasar keterangan 8 orang yang sudah dipidana atau atas dasar pembukaan CCTV atau atas dasar apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu akuntabilitas di sini menjadi penting. Menurut saya polisi tidak perlu merasa gagal kalau misalnya Peggy atau Peron ini tidak cukup bukti dia dilepas ya. Karena lebih penting adalah satu proses yang akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Kalau Peggy atau Peron ini tetap ditahan, kita bisa mengasumsikan polisi punya cukup alat bukti. Nah itu saja. Maka kita lihat episode selanjutnya. Mari kita tunggu polisi bekerja. Demikian. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah benar ketika aparat kepolisian sudah menangkap Egy atau juga Peggy Peron ini sebenarnya memang sudah bisa dipastikan polisi punya 2 alat bukti? Karena opini yang terbentuk di masyarakat juga cukup beragam, dikatakan bahwa orang tuanya merasa bahwa anaknya tidak bersalah, ada kejanggalan kasus lainnya, ini bagaimana Pak?
Begini, ketika polisi Polda Jabar menangkap Peggy, itu pasti ada dasarnya. Tidak mungkin asal nangkap, apalagi kasus ini kan belajar dari kasus yang 8 tahun yang lalu. Apalagi ada kejadian film Vina sebelum 7 hari. Nah, tetapi ketika kami mendesak untuk menanyakan hal itu, dijawab ini masih proses penyidikan. Nah, sehingga memang kami pun belum yakin mengenai hal ini. Apalagi sampai hari ini pihak Polda Jabar kan belum pernah menampilkan yang bersangkutan dengan alasan masih proses. Nah, sehingga Kompolnas terus terang mendesak agar Polda Jabar ini bekerja seprofesional mungkin, karena itu yang menjadi misi kami mengawal kepolisian. Kemudian yang kedua, penyidikan ini supaya dilakukan benar-benar transparan, karena sekarang sudah tidak lagi zamannya ditutup-tutupi. Semuanya akan dipantau oleh publik. Pengawas polisi itu sekarang bukan hanya Kompolnas, tapi seluruh masyarakat, apalagi sekarang ini masyarakat netizen plus 62 ini benar-benar mengawasi betul. Jadi tindakan polisi menangkap Peggy menurut saya harus bisa juga dipertanggungjawabkan secara hukum, dan saya setuju dengan Pak Sugeng, kita ikuti proses selanjutnya. Kita harapkan jangan sampai kesalahan itu diulang lagi. Nah, itu yang ingin kami tekankan, Mbak, ini ya. Baik, Pak Thomas seperti apa? Saya melihat lebih jauh ya. Kita kan berharap polisi kita itu mengayomi ya, menjaga ketentraman ya, dan menegakkan keadilan ya. Jadi ini kan hanya satu kasus yang harus ditangani polisi ya. Nah, polisi itu kan pekerjaannya bukan hanya tentang geng ya dan sebagainya. Maka harus secara menyeluruh ya, kita harus negara harus melihat polisi kita bagaimana sekarang ya. Kalau dilihat dari kebutuhan ya, barangkali di Indonesia kita membutuhkan sekitar 700.000 atau 800.000 polisi. Sekarang ini baru sekitar 400.000 sekian polisi ya. Nah, dan ini kan menyangkut yang pertama adalah sumber daya manusia ya, lalu sarana ya, lalu dana ya. Jadi ini harus bukan hanya polisi tapi negara itu bisa semua ya, bisa DPR ya, Menteri Keuangan dan sebagainya, sehingga kita tidak selalu diributkan dengan bahwa kondisi polisi kita seperti ini ya. Malah ada dari anak-anak geng itu yang saya tahu polisi itu celengan ya, jadi pokoknya kita ada duit bisa segala-galanya gitu. Nah, ini jadi kan masalah geng itu kan generasi muda ya, jadi kita melihat ke depannya. Baik, singkat saja Pak Sugeng, terakhir buat Bapak ini bagaimana kemudian karena sudah disorotnya kasus ini, polisi bisa bergerak cepat dan juga tepat, Pak? Ya, pertama apresiasi dulu ya bisa ditangkap. Yang kedua, akuntabilitas penegakan hukumnya harus dikedepankan. Jangan kemudian ada terjadi lagi komplain karena proses yang tidak akuntabel. Yang ketiga, penghormatan hak asasi manusia perlu juga menjadi tekanan. Yaitu hak asasi siapa? Si PG alias Peron ini supaya tetap diberikan. Dia belum tentu bersalah loh ya, karena dia masih tersangka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Mungkin terakhir di sini Pak Wahyu, singkat saja Pak, bagaimana kemudian aparat bisa bekerja cepat juga Pak ya, karena kita menunggu berhasilnya aparat menangkap 2 DPO lainnya, Pak Wahyu. Ya, kami Kompolnas mengawal dan mensupport polisi. Silakan polisi bekerja secara profesional, terapkan aturan dengan jelas, jangan sampai terjadi misconduct, maka yang namanya SOP, keteraturan, peraturan jangan dilanggar, dan seserius mungkin. Ini pengalaman 8 tahun dibiarkan saja, sekarang menjadi buahnya. Nah, ini saya kira pelajaran yang berharga, dan hati-hati betul dalam menangani kasus ini. Baik. Karena ini menjadi atensi publik, saya kira ini yang menjadi penting gitu ya. Pak Wahyu terima kasih atas waktunya, Pak Sugeng juga terima kasih, Pak Thomas juga terima kasih. Nah Ken, ini tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam ya. Betul sekali pemirsa. Diskusi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Namun sesaat lagi program Indonesia Terkini akan hadir menemani Anda. Saya Ken Ane. Saya Caca Anissa mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa.